Bab 5 Ulama di Indonesia. Sejarah Islam di Indonesia. Nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Sedangkan Islam muncul dan disebarkan di Indonesia sejak zaman sebelum penjajahan Belanda. Tersebarnya Islam di Indonesia diperoleh dari berbagai cara, di antaranya perdagangan, perkawinan, kesenian, politik, dakwah, pendidikan, dan tasawuf. Ada 3 teori yang masyhur mengenai masuknya Islam di Indonesia, diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Teori Makkah abad ke-7. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Makkah pada abad ke-7, dibawa oleh para pedagang Arab. Bukti yang mendukung teori ini antara lain adanya makam-makam Islam tua di Gresik, serta pengaruh kerajaan-kerajaan Islam awal seperti Mataram dan Demak. Teori ini menekankan peran perdagangan dan misionaris dalam penyebaran Islam di Indonesia. 2. Teori Persia abad ke-11. Teori ini berpendapat bahwa Islam disebarkan ke Indonesia oleh pedagang dan ulama Persia pada abad ke-11. Teori ini didukung oleh pengaruh budaya Persia dalam praktik keagamaan Islam di Indonesia pada masa awal. Ada 2 alasan bahwa Islam dibawa oleh saudagar Persia, yaitu A. Tradisi tabligh, B. Adanya kesamaan ajaran Sufi. 3. Teori Gujarat abad ke-13. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13. Bukti yang mendukung teori ini adalah sebagai berikut. A. Batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Batu nisan umat Islam biasanya ditandai dengan tulisan nama almarhum. Adanya batu nisan bertuliskan nama Sultan Malik Al-Saleh di pemakaman kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu di Samudra Pasai, menunjukkan adanya pengaruh Islam di sana. B. Bukti dari Marco Polo. Marco Polo adalah seorang pengembara veteran dari Venesia, Italia, wafat pada 8 Januari tahun 1324 di usia 69, yang mengelilingi dunia untuk mengembara dan berdagang di bagian Asia Timur. B. Tokoh penyebar Islam di Indonesia. 1. Tokoh dari kalangan ulama. A. Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro adalah salah satu ulama penyebar Islam di Nusantara yang perkiraan hidup pada abad ke-14. Beliau diyakini memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam di Jawa dan merupakan leluhur dari beberapa tokoh Wali Songo. Beliau adalah ayah dari Sunan Gresik dan leluhur dari beberapa anggota Wali Songo lainnya, menjadikannya tokoh penting dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Syekh Jumadil Kubro dikenal sebagai sosok yang berilmu tinggi dan mendalami pemahamannya terhadap ilmu tasawuf yang turut berpengaruh metode dakwah. Selain menjadi pendakwah, beliau juga dikenal sebagai seorang pedagang. Ketika sedang berada di Campa, beliau berhasil mendakwahkan Islam penguasa di wilayah yang sangat kental dan dari agama Hindu. B. Syekh Kuro. Bernama asli Syekh Hasanuddin dan biasa masyarakat kenal dengan Syekh Kuro Telain atau Syekh Kuro. Di Pulau Jawa, daerah pertama kali dikunjungi oleh Syekh Kuro adalah Pelabuhan Cirebon dan disambut oleh Ki Ageng Tapa. Banyak yang memeluk agama Islam setelah menerima ajaran Syekh Kuro, termasuk Ki Ageng Tapa. Setelah di Cirebon, beliau melanjutkan dakwahnya di Karawang. Di sana beliau mendirikan pondok sebagai tempat dakwah atau tempat penyebaran Islam. Beliau memiliki suara yang merdu sehingga masyarakat tertarik untuk belajar dan mendalami agama Islam. Selama di Karawang, Syekh Kuro memiliki murid yang merupakan putri Ki Ageng Tapa, yaitu Nyai Subang Larang, yang pada akhirnya diperistri oleh Prabu Siliwangi dan dikaruniai 2 orang anaknya. Subang Larang mengajarkan Islam kepada kedua anaknya yang nantinya menjadi murid dari Syekh Datuk Kahfi. C. Syekh Nurjati. Syekh Datuk Kahfi dikenal dengan nama Syekh Nurjati. Ialah perintis penyebaran agama Islam di Jawa bagian barat. Beliau lahir di Semenanjung, Malaka pada abad ke-14 dari Syekh Datuk Ahmad. Pertengahan abad ke-14 beliau pernah menuntut ilmu di Makkah, kemudian melanjutkannya ke Baghdad, Irak. Beliau menikahi seorang adik penguasa Baghdad dan keduanya dikaruniai 4 orang anak yang kelak juga akan ikut menyebar agama Islam di Cirebon. Beliau datang ke Jawa pada abad ke-1420 dan diterima baik oleh Ki Ageng Tapa. Beliau menjadi guru jadi putra-putri Raja Nyi Subang Larang dan Prabu Siliwangi. D. Wali Songo 1404 sampai 1546. Wali Songo ialah 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Jawa. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Raden Rahmat, Sunan Ampel, Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Muhammad Ainul Yakin atau Sunan Giri, Raden Qasim atau Syarifuddin, Sunan Derajat, Raden Mas Syahid, Sunan Kalijaga, Ja'far Shodiq, Sunan Kudus, Raden Umar Said, Sunan Muria, dan Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati.
Penyebaran Islam di seluruh wilayah Indonesia dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari negara Persia, India, Arab, sehingga Wali Songo menyebar agama Islam melalui jalur perdagangan menjadi efektif dan lebih mudah diterima di sekitar. Dakwah Wali Songo juga dilalui dengan jalur pendidikan, yaitu membangun pondok pesantren di pelosok pedesaan. Selain itu, Wali Songo juga menggunakan metode strategis lainnya dalam berdakwah, antara lain kebudayaan, kesenian, pernikahan, dan politik. Pemilihan metode ini menghasilkan Islam tersebut secara signifikan. Syekh Maulana Akbar. Kedatangannya ke Pulau Jawa dilakukan setelah Syekh Datu Kahfi membangun pusat dakwah di Amparan Jati, Cirebon. Beliau adik dari Syekh Datu Kahfi yang berkontribusi dalam penyebaran Islam di barat Pulau Jawa. Beliau berperan penting dalam penyebaran Islam di Kuningan. Syekh Maulana Akbar menimba ilmu di Makkah sejak usia remaja. Kedatangan Syekh Maulana Akbar di Kuningan bermula dari kunjungan Syekh Datu Kahfi, Raden Walungsang, dan Yaya Santang ke Mekah. Akhirnya beliau berdakwah di Kuningan, dan di sana beliau juga mendirikan pondok pesantren di desa Sidapurna. Datu Tunggang Parangan. Seorang ulama dari Minangkabau, Datu Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyakha bin Abdullah berdakwah di Kutai Bertanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datu Ri Bandang pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota 1525 sampai 1589. Dakwahnya membuahkan hasil. Akhirnya Raja Aji Mahkota memeluk agama Islam dan diikuti oleh keluarga raja dan rakyat Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai di Kartanegara berubah nama menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Agama Islam berkembang pada masa itu, bahkan undang-undang negara berlandaskan pada ajaran Islam. Datu Tunggang menimba ilmu hingga akhir hayatnya. 2. Tokoh dari kalangan bangsawan atau raja. Sultan Malik Al-Salah. Beliau adalah penguasa pertama Kesultanan Samudra Pasai yang terletak di Aceh dan memeluk Islam pada tahun 1267 Kepemimpinannya menandai awal pengaruh Islam di Sumatera, menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat Islam yang penting di Asia Tenggara. Prasasti dan makamnya yang merasa Arab mencerminkan budaya Islam di Indonesia. Di wilayah tersebut yang memiliki arti bahwa ini adalah makam almarhum yang diampuni yang kuat dalam beribadah. Sang penakluk itu bergelar Sultan Malik Al-Saleh. B. Sultan Ahmad merupakan sultan ketiga dari Kesultanan Samudra Pasai, penerus Sultan Malik Al-Zahir II. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai dikunjungi oleh para ulama dan penjelajah terkenal termasuk Ibnu Battuta. Masa pemerintahannya penting untuk mengokohkan praktik dan hukum Islam. C. Sultan Alauddin di Sulawesi Selatan. Dikenal dengan nama satu Mangarangi Daeng Manrabia, beliau menjadi Raja Gawa pada usia 7 tahun. Perannya sangat besar dalam menyebar Islam di wilayah Sulawesi Selatan, karena rakyat Gorontalo secara bertahap memeluk agama Islam. Penyebaran agama Islam pada pemerintahan Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Dampusung. D. Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin adalah Sultan Kerajaan Ternate yang memerintah dari 1486 hingga 1500 Ia menjadikan Islam sebagai landasan negara dan mengubah nama kerajaan menjadi Kesultanan Ternate. Setelah belajar agama di pesantren Sunan Giri, ia kembali ke Ternate dan mengajak ulama untuk berdakwah di Maluku. Ia mendirikan pesantren dan Jolebe, lembaga yang mengawasi pelaksanaan syariat Islam. Gerakan Islamisasi yang dipelopori Sultan Zainal Abidin ini kemudian diikuti oleh raja-raja lain di Maluku. Beberapa sikap teladan dari ulama perintis Islam di Indonesia diantaranya ialah 1. Hidup sederhana. Para ulama memilih hidup sederhana meskipun memiliki pengaruh besar. Kesederhanaan mereka dalam berdakwah mencontohkan nilai-nilai baik kepada umat, mirip dengan sikap Rasulullah yang mempertahankan kaum miskin. Perilaku sederhana ini dapat menginspirasi umat untuk menghindari gaya hidup berfoya-foya dan lebih bersyukur kepada Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut, Bismillahirrahmanirrahim. An Abbas bin Sahli bin Sa'di qala sami'tu bin Subaydi alamin bari bimakkah fi hutbatihi yaqulu ya ayyuhan nasu inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu law anna bana adama atina wadiyan alamin ladin ahaba ilaihi sanina walau ati bana saniya ahaba ilaihi salisa wala yasuddu jawfa bani adama ila turabu wa yatubullahu ala man taba. Artinya, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, anak ada yang memiliki 2 lembab emas, niscaya ia akan menaikan lembab lain. Dan tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat.
2. Berjihad dalam berdakwah. Tujuan ulama datang Indonesia pada zaman dahulu ialah untuk mendakwakan Islam karena Allah. Berusaha dan berdoa merupakan senjata umat muslim sejak dahulu kala. Islam mengajarkan manusia untuk berusaha sebaik mungkin hingga Allah bukakan pintu keberhasilan pada nasib mereka. Sebab tanpa usaha saja tidak akan membuahkan hasil sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf 13 ayat 11 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surat Al-A'raf 13:11. 3. Berkontribusi dalam pendidikan. Para ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan ilmu yang mereka peroleh. Mereka membangun pesantren, mengarang buku, dan menciptakan karya seni bernafaskan Islam sebagai metode pengajaran. 4. Penuh kesabaran. Menghadapi keragaman budaya dan tantangan di Indonesia, para ulama menunjukkan kesabaran dalam mengajarkan ilmu. Mereka memahami bahwa pengetahuan agama di masyarakat masih minim dan terus berusaha meski banyak kendala. Kesabaran ini adalah sikap yang perlu diteladani sejalan dengan ujian yang dihadapi para nabi. 5. Tidak memaksakan kehendak orang lain. Islam menekankan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Para ulama terdahulu berdakwah dengan teladan yang baik tanpa memaksakan orang lain memeluk agama Islam. Dalam konteks saat ini, umat muslim diingatkan untuk menghindari ajaran kebencian terhadap agama lain sesuai dengan ajaran dalam surat Al-An'am 6:108. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adama bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'lamun. Artinya, dan janganlah kamu memakai sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Mereka nanti akan memakai Allah dengan melampaui batas dasar pengetahuan. Demikianlah kami menjadi umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan teman mereka, lalu Dia memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-An'am 6:108. 6. Berdakwah dengan damai. Para ulama terdahulu selalu menerapkan cara yang damai dalam berdakwah, yakni dalam berbagai metode pendekatan budaya, pendidikan, dan toleransi beragama. Para ulama terdahulu mendakwakan Islam dengan catatan untuk tujuan menciptakan keamanan, ketentraman, kedamaian bagi pemeluk agama Islam dan pemeluk agama lain di dunia. Adapun berbagai peperangan yang dialami umat Islam tidak lain ialah untuk membela tanah air dan merebut hak-hak penganut agama Islam yang bertindas. Terima kasih, semoga bermanfaat.